Simpan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Seperti biasa kita akan belajar materi matematika, melanjutkan materi pertemuan kemarin ya. Tapi sebelumnya mohon di bangku kalian, di meja kalian tidak ada pelajaran lain kecuali pelajaran matematika. Jadi yang di mejanya masih ada buku-buku SKI, Quran hadis, itu disimpan dulu di kantong ya. Tidak ada pelajaran lain selain pelajaran matematika. Sok simpan dulu. Berikutnya, seperti biasa, Bapak akan absen dulu ya. Akan daftar hadir kalian ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Coba lihat temannya di sekelilingnya. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Sipa apa kepanjangannya? Sipa Lailah Qadariyah. Kemana Sipa? Sipa sakit. Dina kemana Dina? Gak ada Dina. Hah? Oh pindah. Oh Dina pindah. Udah nggak mondok. Oh ya. Berarti yang nggak ada cuma Sipa ya. Berarti ini Dina sama Bapak dicoret ya. Berarti Dina udah pindah berarti ya. Sipa sakit. Ada surat sakitnya nggak? Di asrama. Sakit apa? Sakit gigi. Wah, nggak nyautan ya. Ripuh ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tetap harus bilang ke pembina asrama supaya kalau memang udah nggak kuat dikasih obat tidak kunjung sembuh dibawa ke puskesmas ya. Bilangin ke teteh siapa? Teh siapa? Teh Destia ya, bilangin ya. Sipa sakit. Berikutnya seperti biasa Bapak akan menyampaikan materi kali ini. Ada yang tahu materinya apa? Menentukan gradien dan karakteristik garis lurus. Iya, kan Bapak sudah kasih informasi kemarin ya. Kita akan belajar pada pertemuan berikutnya itu menentukan gradien, juga menentukan karakteristik dari sebuah garis. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, satu, diharapkan kalian bisa nanti menganalisis persamaan garis lurus berdasarkan koefisiennya secara benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menentukan kemiringan atau gradien dari suatu garis secara benar. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan gradien atau kemiringan garis ya. Coba manfaatnya. Manfaat mempelajari persamaan garis juga gradien garis, kemiringan garis. Ada yang sudah baca-baca? Coba cung satu orang, siapa? Boleh, yang keras sih. Menentukan harga yang lebih murah dari suatu jasa. Apa? Menentukan harga yang lebih murah dari suatu jasa. Menentukan harga yang lebih murah dari suatu Jasa. iya, kayak kemarin ya. Kayak kemarin masalah apa? Tarif apa kemarin teh? Tarif apa? Tarif taksi ya. Jadi kalau kita tahu berapa ongkos awalnya, tarif awalnya, juga tahu tarif per kilometer, bisa dihitung-hitung dulu ya. Mending naik taksi yang mana dengan perjalanan jarak kita ke bepergian atau jarak kita pulang ya. Jadi bisa menentukan harga atau biaya dari suatu jasa. Itu manfaat yang pertama. Coba ada lagi yang tahu manfaatnya selain itu? Coba manfaatnya, ada lagi yang tahu? Wih, banyak yang ngacung. Coba, Dahlia, cung. Apa? Menentukan kemiringan jalan atau tangga. Menentukan kemiringan jalan atau Iya, itu ya. Jadi kalau pemerintah membuat jalan, itu tidak seenaknya. Ya, tidak seenaknya di aspal, weh. Tapi dihitung dulu, ini jalannya miringnya harus segimana. Apalagi jalan tol. Ya, itu ada perhitungan dulu, diukur dulu. Ya, ada alat ukurnya untuk mengukur kemiringan jalan yang akan dibuat. Supaya nyaman dilalui oleh pengendara. Itu manfaatnya. Ada lagi yang tahu manfaatnya? Ada lagi yang tahu? Apa? Membuat menara miring. Oh iya. Iya ya. Jadi membuat menara miring, kan itu menaranya miring ya.
Yaitu ada kemiringannya. Itu ada perhitungan, memang sengaja dibuat miring. Bukan tidak sengaja tapi dibuat sengaja miring itu teh. Memang apa? Seninya seperti itu. Ada lagi yang tahu, Cung? Ya, boleh apa? Menghitung besar untung jika pemasukannya tetap. Menghitung apa? Menghitung besar untung jika pemasukannya tetap. Iya, menghitung besar untung ya. Besar pemasukan ya. Besar untung jika pemasukannya tetap seperti gini. Kamu punya bisnis kontrakan. Apa sih kan tetap ya? Tiap bulan pasti yang kontrak itu bayar berapa ratus ribu. Kan tetap pemasukannya ya. Maka sekian tahun kamu akan punya uang berapa. Itu bisa dengan memakai persamaan garis. Itu manfaatnya ya. Itu manfaatnya kalian sudah paham berarti ya. Sudah baca-baca berarti bagus ya. Kemudian seperti biasa, kali ini kita akan belajar dengan metode pembelajaran apa? Discovery learning ya. Kita akan belajar dengan discovery learning. Metode penemuan seperti biasa ya. Kalau kemarin kita belajar dengan apa? Kalau kemarin metodenya apa? Kalau kemarin metodenya apa? Kalau kemarin? Kemarin metodenya masih ingat nggak? Problem based learning ya. Untuk kalau sekarang discovery learning ya. Kantornya mau pakai itu password kantor mau. Maaf ya, ada sedikit terkendala koneksi ya. Sekali lagi, hari ini kita akan belajarnya dengan metode apa? Discovery learning. Di mana nanti kalian akan menemukan konsepnya tentang gradien atau kemiringan berikut karakteristik garis. Ya, di mana nanti kalian akan dibagi kelompok. Di sana kalian akan diskusi ya bersama kelompok kalian. Yang kedua, kalian harus melengkapi LKPD dengan diskusi itu. Bapak juga akan bagikan apa namanya? Bahan ajar sebagai apa? Sebagai sumber supaya kalian ada bantu-bantu ya. Bantu-bantu referensi untuk mengerjakan LKPD ya. Kemudian kalian harus presentasi jika setelah selesai. Dan seperti biasa kalian harus bisa menarik kesimpulan. Ya. Sekarang silakan Bapak akan bagi kelompok 1 seperti kelompok kemarin ya. Naisira, Siti Pani dan Anira. Kelompok 2 Ila, Elsa dan Anggita. Kelompok 3 Mega, Suci dan Ina. Kelompok 4 Jakia, Ajahra dan Nurul Halia. Kelompok 5 Sipa, Mesa dan Anitia. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Jangan ada yang di sana ya, sebelah sini aja, daerah sini. Ke sini Neng, pindah Neng ke sini Neng. Supaya terlihat kamera kaliannya. Boleh di sana cukup lah. Ada berdua ya? Berdua kan? Sebelah sini Neng. Neng, yang itu yang kelompok itu mau di sini nih, di sini. Nah, tadi supaya saya tak tinggali biasa di tukangan itu. Sok di sini aja. Nah, gitu ya.
Bapak akan bagikan ya ini LKPD-nya nih bersama bahan ajarnya. Ayo cepat duduk bersama kelompoknya. Tapi Abi kudu katinggal tuh Abi. Hah? Aya. Nih. Ini estafet dulu ke belakang dulu. Ini estafet dulu. Nih. Kata tinggal. Neng Anitia di sana duduknya katanya. Di belakang ini. Di belakang Jakia. Siapa yang belum? Itu ya. Bapak bagikan LKPD-nya, udah semua dapat satu-satu ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Bapak akan gali dulu pengetahuan dasar kalian terkait materi-materi prasyarat yang akan bisa mengantarkan kalian untuk mengisi LKPD ini, ya. Coba siapa yang bisa? Kemarin sudah kan ya, mengenal persamaan garis sudah ya, membuat grafik sudah kan? Berarti kalian harus bisa nih. Coba buatlah satu contoh persamaan garis lurus. Coba. Siapa yang bisa membuat contoh persamaan garis lurus? Satu aja, satu orang satu. Siapa namanya? Ajahra boleh. Sok, apa? Sebutkan, sebutkan. Y sama dengan yang keras. Pakai mikrofon. Coba, sing tarik. Y gitu. Y sama dengan 2x tambah 1. Iya, boleh. Y sama dengan 2x tambah 1. Ini ya salah satu contoh persamaan enggak? Ada lagi selain 2x tambah 1. Y sama dengan 2x tambah 1. Selain 2x tambah 1, Cung, yang bisa buat contoh persamaan garis. Cung, siapa yang bisa selain 2x tambah 1 kan banyak, bebas. Coba, Cung. Siapa namanya? Dahlia, sebutkan. Y sama dengan? Nggak pakai tambah-tambahan ini mah? Nggak mau? Ya nggak apa-apa. Y sama dengan? Y sama dengan 3x, boleh. Ada lagi yang bisa membuat persamaan garis. Contohnya, Cung, ini jajaran ini. Coba, Cung. Ada yang mau? Coba, bisa nggak? Coba. Cung, boleh? Sok, sebutkan. Sok, boleh nggak apa-apa, jangan takut sok. Y sama dengan min 2x tambah 3. Boleh, ya boleh. Mau depannya negatif, mau depannya positif, kok boleh ya. Y sama dengan negatif 2x. Jangan min ya. Negatif 2x tambah apa? Tambah 3. Boleh. Nah, ini contoh-contoh persamaan enggak? Berarti masih ingat ya? Jangan lupa. Berikutnya. Nah, pada persamaan garis yang kalian buat itu, yang tadi ya, Y sama dengan 2x tambah 1, Y sama dengan 3x, Y sama dengan tadi apa? Negatif 2x tambah 3. Coba sebutkan unsur-unsurnya. Variabelnya berapa saja, koefisiennya berapa, konstantannya ada enggak? Kalau ada berapa? Coba yang tadi 2x tambah 1. Ini nih. Coba yang ini nih. Y sama dengan 2x tambah 1 berapa nih? Atau variabelnya apa nih? Y sama dengan 2x tambah 1. Variabelnya apa? X dan
X dan Y, ya betul. Variabelnya X dan Y. Terus koefisiennya ada nggak? Koefisiennya ada? Koefisiennya ada nggak? 2. Koefisien siapa itu teh? Koefisien siapa 2 teh? Koefisien siapa? Koefisien apa? Iya, ya. Koefisien X, ya. Koefisien X-nya berapa? 2, ya, 2. Ada lagi koefisien selain 2, Neng? Ada nggak? Itu yang soal yang pertama ada nggak? Ada. Di depan Y ada angka berapa? Di depan Y ada angka nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada angkanya berarti angka berapa? Iya, angka berapa? Yang keras angka? Cing tarik atau supaya terdengar ke video. Angka 1. Kalau nggak ada angkanya di depan variabel itu berarti angka 1. Berarti koefisiennya 2 itu untuk X, Y-nya koefisiennya 1. Ada konstantanya nggak? Ada nggak? Ada. Berapa? 1, ya. Boleh jawab bareng tuh boleh. Supaya keras suaranya. Konstantanya 1. Ya, konstantanya 1. Iya, ini 1 ya konstanta. Ini koefisien, ini juga koefisien. Sini kan 1 ya, nggak kelihatan. Ini variabel dan ini. Yang kedua, baca bareng atau sebutkan bareng. Coba berapa variabelnya apa saja? Y dan X. Koefisiennya 3. Kalau Y ada koefisiennya nggak? Y ada koefisiennya nggak? Ada. Berapa? 1. Jangan lupa. Ada konstantanya nggak? Y sama dengan 3X. Ada konstantanya nggak? Nggak ada. Yang ketiga, Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Berapa? Atau apa saja variabelnya? Apa? Y dan apalagi sekarang koefisiennya? Minus atau negatif? Negatif 2. Ada lagi koefisiennya? Berapa? 1. Mana 1? Di depan? Di depan Y ya, tapi tidak itu. Ada lagi konstanta sekarang ada nggak? Berapa konstantanya? 3. Ini konstan. Ya, udah paham ya? Bisa menentukan unsur-unsurnya ya. Nah, berikutnya. Bagaimana jika nilai dari koefisien X diganti dengan simbol M? Koefisien X yang mana ini ya? Si 2 ini, si 3 ini, si negatif 2 ini. Bagaimana jika diganti dengan simbol M? Dan konstantanya diganti dengan simbol C. Bentuk apa yang akan terjadi? Coba tulis ke depan. Siapa yang bisa? Ganti koefisien X dengan M, ganti angka konstanta dengan C. Jadi gimana bentuknya? Coba ke depan satu orang. Coba, siapa yang mau? Boleh, siapa namanya? Siti ya, Siti Pani boleh, Siti. Gue tuh muter ke belakang. Ya, mesti ada ini, kabel. Jadi gimana? Kalau koefisiennya diganti oleh M, konstantanya diganti oleh C, jadi gimana bentuknya? Persamaan garisnya. Tulis yang gede di sini aja. Di sini ya. Tadi sana aja. Ya. Baca oleh kamu. Yang keras? Y sama dengan MX tambah C. Iya, ulangi. Y sama dengan MX tambah C. Iya, koefisiennya diganti oleh M, konstantanya diganti oleh C, jadi MX tambah C. Ya, berikan aplaus untuk Siti Pani ya. Nah, ini itu apa? Y sama dengan MX tambah C itu apa? Itu adalah bentuk umum persamaan selalu seperti ini bentuk umumnya. Bentuk umum pertama ya, nanti ada bentuk umum kedua. Bentuk umum pertama kayak gini, Y sama dengan MX tambah C. Ya, tuh ini adalah bentuk umum persamaan garis. Apa itu X? X ini disebut domain. Apa itu Y? Itu adalah daerah hasil. Daerah hasil, bukan daerah asal. Pan domain daerah asal.
yaitu daerah hasil. Apa ya? X dan Y itu selalu anggota R itu apa? Bilangan real, ya. R itu anggota bilangan Real. jadi yang namanya X ini adalah domainnya. Nanti bisa diganti oleh angka, nanti didapat nilai Y. Itu daerah hasilnya. X dan Y itu adalah harus bilangan real. Jadi boleh bilangan berapapun, ya. Mau negatif, mau positif, mau bilangan pecahan, ya. Mau bilangan desimal, boleh, ya. Nah, sekarang mari kita gambar grafiknya dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Yang tadi, yang ini nih. Siapa yang bisa menggunakan aplikasi GeoGebra menggambar, ya, Y sama dengan 2X tambah 1 yang dari kalian, ya. Kemudian Y sama dengan 3X dan Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Coba siapa yang mau? Satu orang satu kan ada 3, ya. Buatan kalian ada 3. Coba. Siapa yang mau satu orang dulu? Coba. Nih, sok ke depan. Ini aplikasinya Bapak buka dulu, ya. Coba. So. Mana ada penghapusnya yang kita hapus dulu nih supaya enggak ini. Mana bi penghapusnya yang? Oh itu tuh, hapus salah, Suci, hapus salah. Supaya jelas grafiknya. Cak duduk, mau? Ini penghapus ini. Hapus dulu ya supaya ini jelas ininya. Sok semuanya ya dihapus. Tadi apa? Y sama dengan yang pertama apa? Y sama dengan 2X tambah 1. Yang kedua tadi apa? Y sama dengan 3X. Yang satu lagi apa? Y sama dengan negatif 2X tambah 1, 3 tadi kan? 3 ya. Coba. Coba Ila. Gimana? Ya. Ya gitu benar. Terus? Awas hurufnya harus huruf kecil ya. Nanti kalau huruf besar gak keluar grafiknya. Hurufnya huruf kecil. Coba. Iya, itu grafiknya ini. Ya, ini yang 2X tambah 1. Itu grafiknya. Ya. Sekarang coba. Yang kedua siapa yang mau? Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X. Gimana grafiknya? Siapa? Coba. Tinggal ketik aja, ketik lagi. Enter gitu kan enteng ya. Gak usah bikin dulu tabel fungsi ya. Manual. Jadi pakai teknologi itu semua terasa lebih mudah. Coba. Mana huruf X? Alah huruf X nggak ada. Alah huruf X nggak ada. Mana huruf X? Mana huruf X? Nah, enter. Nah, ini yang kedua nih. Ini nih yang kedua melewati apa ini? Melewati 0 ya, 0,0. Itu lagi siapa yang mau gambar? Sok, coba ke depan. Siapa namanya? Jakia, sok, silakan. Ketik lagi. Tadi itu katingal tuh itu. Itu katingal, labu. Coba. Negatif bisa tulis negatif bisa. Ya gitu, bener. Negatif ya. 2 X ada tambah bisa. Masa nggak bisa? S masa tambah jadi sama dengan. Coba gimana? Karena udah belajar PIK. Nah gitu ya, betul.
Nah, lihat ya. Gimana garisnya, sama atau beda-beda? Sama atau beda-beda? Jawab, sama atau beda-beda? Beda, beda, karena persamaan garisnya juga beda-beda. Ya. Coba lihat yang pertama. Yang Y sama dengan 2X tambah 1 yang mana tadi tuh? Ini ya. Lihat nih. Dia garisnya miringnya ke mana nih? Lihat miringnya. Miring ke kanan, miring ke kiri. Miring ke kanan. Melewati 0 enggak ini yang ini? Melewati 0 enggak? Melewati titik pusat tengah-tengah enggak? Enggak. Yang kedua, yang Y sama 3X ini nih. Y sama dengan 3X ini ya. Lihat garisnya sama kamu. Melewati 0 enggak? Miringnya kemana? Kanan. Yang ketiga nih garisnya nih. Lihat, melewati 0 ini enggak? Melewati tidak? Tidak. Kemudian miringnya kemana ini? Miringnya ke kiri. Kenapa bisa beda-beda? Nah, pada pertemuan kali ini kamu akan temukan konsepnya. Kenapa bisa miring ke kiri? Kenapa bisa miring ke kanan? Kenapa melewati titik pusat 0,0? Kenapa tidak? Ya, kamu harus temukan. Silahkan kerja kelompok dengan kelompoknya masing. Waktunya ingat 20 menit dari sekarang. Silakan, bismillah ya. So, bareng-bareng. Bapak timer ya. 20 menit. Baca dulu petunjuknya ya. Baca dulu petunjuknya. Silakan, sok diskusi aja, bicara. Silakan ngobrol aja, ngobrol. Ngobrol aja, ngobrol. Pulpen apa? Nggak bawa lagi? Hah? Oh, yang tadi ya? Oh, ini. Nih. Sok bareng-bareng ya. Itu kan ada beberapa kegiatan. Tapi karena kegiatannya terhubung, silakan dari kegiatan satu dulu.
waktunya 20 menit ya. Silakan ya. Waktunya sudah dihitung mundur. Silakan diskusi, nggak apa-apa diskusi. Sok eta, nih sira diskusi aja diskusi sok. Ngobrol jadi ini. Kalau ada temannya yang belum paham, diajarkan oleh yang sudah paham ya. Jangan sampai yang sudah paham sendiri, yang lain tidak paham. Itu tanggung jawab kalian. Ya, tanggung jawab ketua kelompok. Kalau ketuanya sudah paham. Coba. Tarik bicaranya, tarik bicaranya. So, bagi yang ini boleh. Coba bisa bertanya, kalau tidak paham ya, Bapak boleh kok acungkan tangan. Jadi lihat gambarnya, lihat stimulusnya ya, lihat gambarnya. Cuman ada di sana stimulusnya ya. Kemudian cermati gambarnya. Terus isi apa yang dipertanyakannya. Beri kegiatan 1 ya itu ya. Buat dulu pertanyaan terkait gambar-gambar yang diberikan. Diskusi yang keras, ngobrolnya sama Harosa, hanya berdiskusi, diskusi harus bicara, harus ngobrol. Ya, waktunya 15 menit lagi. Silakan. Masih panjang, coba aja. Oh, yang keras aja bicaranya nggak apa-apa. Kan diskusi. Persamaan garisnya dijawab. Persamaan garisnya persamaan garisnya persamaan garisnya. Kenapa miring ke kanan? Kenapa miring ke kanan? Karena apa itu lihat? Kan ya.
yang keras aja bicaranya sok. Bareng-bareng boleh. Sok ngobrol aja ngobrol. Yang tarik bicaranya Nasira, yang tarik bicara teh. Ya jelas. Ini jangan ditinggalkan, ini satu lagi Anira bawaan. Makanya bertiga itu supaya semuanya kerjasama. Kalau banyak teh mah kan anggota kelompoknya nanti sebagian are-are. Coba. Di situ Yang ini berat ya bicaranya. Itu pas yang gradien kamu tinggal hitung ya. Tinggal hitung banyak kotaknya ya. Kotak yang tegak dulu. Kemudian kotak yang datarnya. Awas. Kalau menghitungnya ke atas posit, ke kanan juga kok. Kalau menghitungnya ke kanan positif ya. Kalau ke kiri negatif. Kalau menghitung ke bawah negatif. Mana kanan atas positif, kiri bawah negatif ya, jangan lupa. Itu kan ada ya di LKPD, sudah ada salah satu petunjuknya, salah satu contohnya yang udah ada. Buka itunya, buka apa bahan ajarnya. Di sana ada petunjuknya juga. Yo, 11 menit lagi ya. 11 menit lagi. Hitung ke kiri mah apa? Kalau hitung ke kiri, wah, tulisannya kan hitungnya ya. Ke kiri, ya. Jangan lupa. Satu tangan hitungnya. Jadi kalau menghitung ke atas, itu posit. Atas ada berapa kotak nih? Nah, itu ya. Atas dulu, nggak boleh langsung duduk lagi, nggak boleh. Harus tegak, tidak datang, ya. Itu ke atas ada berapa kotak? Nah, itu ke samping ada berapa kotak? Nah, ini dari bawah. Nanti ini atas empat kotak, ke sini, ke kanan, ke kiri, namanya. persamaan dari sini sama dengan min x tambah 23 terkumpul grafiknya panjang Jadi yang mana?
menit lagi. Apa? Langsung ke rumusnya boleh, nggak apa-apa. Boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Apa ingatkan waktunya tinggal 6 menit lagi ya. 7 menit lagi, 7 menit ya. Silakan, masih ada waktu. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan. Yang kebingungan gimana? Kegiatan mana yang masih agak bingung? Boleh bertanya lagi ya. Yang mana? Ini juga sama, hitung tadi kotak tegak ya. Kotak yang tegaknya berapa kotak? Kotak yang mendatarnya berapa kotak? Hah? Ini dulu aja, di sini ini dulu aja. Nanti ini isinya. Nah, ikutan. Cok. Ikutan, sok ikut ngerjain. Jangan melamun. Dikasih bat. Nah, hitung ada berapa banyak kotak tegaknya. Sok hitung. Ya, tulis. Kotak ke samping, ada berapa kotak? Mana ada? Ini garis ini ke sini, garisnya juga titik ini ke titik ini kan? Ada kotak ke sampingnya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kotak ke samping, nggak ada kotak pendatar berarti dianggap iya, nggak penuh. Bisa nggak? 14 apa ini teh? Bagi 0. Bisa nggak 14 bagian 0? Bisa nggak di bagian 0? Nih yang sudah sampai yang garisnya tegak, bisa nggak 14 di bagian 0? Bisa nggak? Nggak bisa. Di bagian 0 itu artinya apa? Masih ingat kalau di bagian 0? Iya itu ya. Kalau di bagian 0 itu apa? Iya, sok tulis. Itu berarti gradiennya itu. Tidak itu ya. So. Berarti ini juga isinya sama dengan ini. Ayo waktunya 5 menit lagi. Ini Bapak nilai ya, Bapak nilai keaktifan kalian, kerja sama kalian dinilai. Ketelitian kalian juga ini
dinilai. Juga nanti percaya diri kalian yang tampil di depan, bicaranya lantang itu dinilai. Ya. Makanya ikut kerjasama, nanti ada penilaian sikap. Waktunya 2 menit lagi, ya. 2 menit lagi. Yang sudah beres? Yang sudah beres? Ada yang sudah, Cung? Sudah kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 udah? Kelompok berapa ini? 1, 2. 2 udah? Kelompok 5 udah belum? Belum? Kelompok 1 belum ya? Yang berarti yang sudah baru 3 kelompok ya. Tinggal 20 detik lagi ya. Kita hitung bareng-bareng dari 10 ya, lihat. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 4, Tetot, udah ya. Waktunya habis. Silahkan. Siapa yang mau presentasi yang kegiatan 1 dulu? Setelah mencermati, mengidentifikasi gambar-gambar grafiknya, ya, persamaan garisnya, kamu buat pertanyaan. Siapa yang sudah? Coba bacakan pertanyaan-pertanyaan terkait gambar itu. Cung, boleh Dahlia ke depan. Yang lain lihat ke depan ya. Tidak ada yang membelakangi. Nih, ini dulu, dulu ini. Cok, dulu supaya terdengar suaranya jelas ke mikrofon. Salam, perkenalkan, lalu silakan apakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Dahlia dari kelompok 4. 1. Ke arah mana kemiringan garis dengan persamaan Y sama dengan 4X kurangi 5. 2. Ke arah mana kemiringan garis Y sama dengan minus 3X tambah 6. 3. Kenapa garis pada gambar 3 dan 4 tidak melewati titik pusat 0,0. No. Terus? 4. Kenapa garis X sama dengan 5 bentuknya tegak? 5. Kenapa garis Y sama dengan 5 bentuknya datar? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan ya yang didapat dari kamu mencermati apa? Gambar. Gambar ya, gambar 1 sampai gambar 6. Udah itu aja? Iya, boleh. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok lain ada pertanyaan selain itu enggak? Ada pertanyaan yang lain selain dari pertanyaan yang tadi? Ada enggak? Ada yang berbeda pertanyaannya? Ada yang berbeda enggak? Ada? Sama. Ini beda ini. Nih, coba yang kamu baca nih. So, baca. Boleh, sok baca yang keras. 1 dan 2 memotong sumbu X dan Y tepat pada suatu titik yakni titik pusat 0,0. Ayo jangan 0,0, 0,0. Jangan lupa ya. Kalau baca nomor HP juga jangan 085, tapi 0. Kalau kosong itu kosong. Himpunan kok kosong, nggak ada apa-apanya kosong mah. Itu ya. Kalau 0 kan ada angka 0 bulat ya. Jadi jangan bilang kok tapi yang betul itu 0. Makanya kalau orang yang ngerti matematika, berapa nomor HP? 085 bukan 085. Itu ya. Bagus. Itu pertanyaan yang lainnya ya. Jadi pertanyaannya harus semua dari gambar-gambar 1 sampai 6 harus ada pertanyaannya tentang gambar-gambar semuanya, jangan sebagian. Ya, jadi lengkapi ya. Sebagian lagi. Sekarang yang kegiatan 2 mau siapa? Kumpulkan informasi berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat. Sok informasinya kumpulkan. Itu si tabel informasinya ya. Mau siapa? Mau kelompok mana? Kelompok 1 siapa mau ke depannya? Nesira boleh. Sok ke depan. Pakai mikrofonnya ya. Nih. Ini dulu. Ini ya. Jadi satu-satu ya, dari gambar 1 gambar 1 persamaan garisnya, arah kemiringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapi data pada tabel berikut berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi masalah yang telah kalian lakukan. Gambar 1 persamaan garis Y sama dengan 2X, arah kemiringan ke kanan. Alasan koefisien X-nya bernilai positif. Karakteristik garis memotong sumbu X dan Y di titik pusat 0,0. Alasan tidak mempunyai konstanta. Gambar Kenapa memotong sumbu X dan Y di titik pusat? tidak mempunyai konstanta. Konstanta ya 2X saja ya, tidak ada angka lain. Terus? Gambar 2 persamaan garis Y sama dengan negatif 3X, arah kemiringan ke kiri. Alasan koefisien X-nya bernilai negatif. Memotong sumbu X dan Y di titik pusat 0,0. Alasan tidak mempunyai konstanta. Gambar 3 persamaan garis Y sama dengan 4X min 5, arah kemiringan ke kanan. Alasan koefisien X-nya bernilai positif. Karakteristik garis memotong sumbu X dan Y di 2 titik. Alasan mempunyai konstanta. Gambar 4 persamaan garis Y sama dengan negatif 3X tambah 6, arah kemiringan ke kiri. Alasan koefisien X-nya bernilai negatif. Karakteristik garis memotong sumbu X dan Y di 2 titik. Alasan mempunyai konstanta. Gambar 5
X sama dengan 5. Arah kemiringan tegak. Alasan tidak ada variabel Y. Karakteristik garis memotong sumbu X saja. Alasan koefisien variabel Y 0. Gambar 6. Persamaan garis Y sama dengan 5. Arah kemiringan datar. Alasan tidak ada variabel X. Karakteristik garis memotong sumbu Y saja. Alasan koefisien variabel X 0. Ya, itu ya. Itu adalah kegiatan pengumpulan informasi yang sudah kalian dapatkan. Ya, bagus ya. Ada yang berbeda nggak? Coba, ada yang berbeda? Jawabannya atau sama? Atau sama atau beda? Ada yang berbeda kayak tadi? Ada yang beda? Nggak ada? Sama ya? Sama. Ini yang X nih. Yang X sama dengan 5 itu garisnya bentuknya tegak. Tapi kalau Y sama dengan 5 garisnya bentuknya Datar. Ya, gitu. Alasannya tadi apa? Yang X sama dengan 5 tidak ada variabel Y sehingga garisnya Tegak. Kalau yang Y sama 5 tidak ada variabel X sehingga garisnya Datar. datar. Ya, sejajar dengan sumbu X. Boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kegiatan 3. Berapa nilai kemiringannya? Ya, berapa nilai kemiringannya? Miring ke kiri, miring ke kanan, ini tegak, ada yang datar. Sekarang kamu harus menentukan nilai kemiringannya. Siapa yang mau ke depan? Yang kegiatan berikutnya. Boleh acungkan tangan. Siapa namanya? Anitia, boleh Anitia. Kelompok berapa? Kelompok 5. Yang keras ya bicaranya ya. Angkat dulu ininya, mikrofonnya. Itu dua-duanya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nitya dari kelompok 5. Ingat kembali bentuk umum persamaan garis Y sama dengan M kali tambah C dengan X Y R, di mana M merupakan koefisien kemiringan suatu garis atau disebut gradien garis. 1 X 1 M sama dengan panjang sisi tegak 4/2 sama dengan 2. Apa? Ada yang kelewat? Oh, ini dulu, Neng. Yang mana? Oh, ini dulu. Nah, ini dulu. Itu mah kegiatan ini dulu. So, setelah ini nanti jawabnya 1 jawab, 2 jawab ya. Saya baca dulu. Setelah kalian melengkapi tabel di atas, coba jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang menjadi penyebab suatu persamaan garis memiliki grafik yang miring ke kanan? Kenapa miring ke kanan alasannya? Karena koefisien kalinya X-nya bernilai positif. X ya, bukan kali. 2. Apa yang menjadi penyebab suatu persamaan garis memiliki grafik yang miring ke kiri? Karena koefisien kali X-nya bernilai negatif. 3. Apa yang menjadi penyebab suatu persamaan garis grafiknya memotong sumbu X dan Y tepat di suatu titik, yakni titik pusat 0,0. Persamaan garisnya tidak mempunyai konstanta. 4. Apa yang menjadi penyebab suatu persamaan garis grafiknya memotong sumbu X dan Y di dua titik yang berbeda dan tidak melewati titik pusat? Mempunyai konstanta. Ya, itu alasannya ya. Apa? Mempunyai konstanta. 5. Dugalah arah kemiringan dan karakteristik garis dari persamaan garis Y sama dengan negatif X tambah
X tambah 3 tanpa membuat grafiknya. Gimana nih? Kemana nih arah kemiringannya? Negatif X tambah 3. Persamaan garisnya Arah. Y sama dengan negatif X tambah 3. So, kemana Ci kira-kira melihat koefisiennya? Arah kemiringannya ke kiri karena konvensian X-nya bernilai negatif. Dan Kemana? ke kiri. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena konvensian X-nya bernilai negatif. Iya. Terus? Dan karakteristik garisnya tidak melewati titik pusat 0,0. Kenapa tidak melewati titik pusat? Kenapa sih tidak melewati titik pusat? Ada yang tahu? Kenapa tidak melewati titik pusat? Persamaan garis Y sama dengan negatif X tambah 3. Kenapa? Kenapa tidak melewati titik pusat? Kenapa? Karena apa? Ada apa? Karena ada apanya? Ada apa? Iya, karena ada Ini ada lengkapi ya. Ini harusnya tambahan. Karena alasannya apa? Tidak melewati titik pusat. Karena mempunyai itu ya. Ya sudah boleh. Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Tuh, silakan tutup kalau sama. Tutup dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk Anisia. Nah, terus Anisia ya. Tinggal jangan grogi ya. Jangan grogi supaya bicaranya lantang. Bisa nggak? Ini mah. Tanaga ya, geus ngeleper. Ngegebek jadi tanaga, nggak apa-apa. Berikutnya kegiatan 3 menentukan gradien kan kamu sudah mengidentifikasi ya, miring ke kanan melewati 0,0 dengan alasannya ya. Sekarang nilai gradiennya mau sama kelompok siapa? Kelompok berapa Ila? Kelompok 2, silakan boleh ke depan. Ini menghitung kotak ya, menghitung kotak. Ambil 2 titik pada garis itu terus dihitung kotaknya. Silakan. Ini nih ya. Nah, yang ini ya. Nah, baca dulu yang pertamanya ya. Yang ininya nah. Baru yang isian kamu juga dibaca semua. Kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ilas, saya perwakilan dari kelompok 2. Ingat kembali bentuk umum persamaan garis Y sama dengan M, X tambah C dengan X, Y, E, R, di mana M merupakan koefisien kemiringan suatu garis atau disebut gradien garis. Sekarang coba perhatikan kembali gambar 1 sampai 6 berikut ini dan lengkapi tabelnya. Koefisien X atau gradien M sama dengan 2. Cara mendapatkan nilai M dari grafik, ambil 2 titik yang mana saja, kemudian bandingkan panjang sisi tegak Y dengan panjang sisi tegak mendatar X. Dari antara kedua titik yang kita ambil dengan menghitung banyak kotaknya dengan aturan, jika menghitung kotak ke atas atau ke kanan bernilai positif, jika menghitung kotak ke bawah atau ke kiri bernilai negatif. Panjang sisi tegak dihitung ke atas ada 4 kotak maka nilainya 4. Panjang sisi datar dihitung ke kanan ada 2 kotak maka nilainya 2. M sama dengan panjang sisi tegak per panjang sisi datar sama dengan 4/2 sama dengan 2. 2. M sama dengan negatif 3. Panjang sisi tegak ke atas ada 3 kotak maka nilainya 3. Panjang sisi datar ke kiri ada 1 kotak maka nilainya 1. Sehingga M sama dengan banyak kotak tegak per banyak kotak mendatar sama dengan 3 per negatif 1 sama dengan 3. Ya lihat ya gambar yang kedua, lihat gambar yang kedua ya. Ya, bikin yang beda nanti boleh kalian menyangka. M sama dengan 4. Panjang berapa itu? Gambar ke berapa? Lihat bawahnya. Ketiga. Ya, gambar ketiga M sama dengan 4.
Panjang sisi tegak ke atas ada 4, maka kotak nilainya 4. Panjang sisi datar ke kiri ada 1 kotak, maka nilainya 1. M sama dengan banyak kotak tegak per banyak kotak mendatar sama dengan 4/1 sama dengan 4. Ke kiri ke kanan. Kan? Kanan ke atas 4, ke kanan 4/1 ya. Itu positif 4. Kanan ya, makanya nilainya positif. Kalau ke kiri Negatif. Nah, lanjutkan 4 terus gambar Nomor 4. Gambar 4. 4. M sama dengan negatif 3. Gimana cara mendapatkannya? Panjang sisi tegak ke atas ada 6 kotak, maka nilainya 6. Panjang sisi datar ke kiri ada 2. Jadi Negatif 2 kotak, maka nilainya negatif 2. M sama dengan banyak kotak tegak per banyak kotak mendatar sama dengan 6 per negatif 2 sama dengan negatif 3. Terus gambar berapa? Gambar 5. M sama dengan M-nya tidak terdefinisi. M sama dengan banyak kotak tegak per banyak kotak datar sama dengan 14/0 sama dengan tidak terdefinisi. Jadi gradiennya, kemiringannya tidak terdefinisi. Kalau garisnya bentuknya Tegak. Ya, terus M sama dengan 0. M sama dengan banyak. gambar mana sekarang? Gambar 6. M sama dengan banyak kotak tegak per banyak kotak datar sama dengan 0/14 sama dengan 0. Kalau garisnya datar, berapa nilai gradiennya? Yang hilang? Datar Yang tadi yang terakhir? 4. 0 sampai 14 berapa? 0/14. Jadi isinya 0. 0. Ya. Udah beres? Sama atau ada yang beda? Berikan aplaus untuk Ila. Bagus, yang itu harus nantang. Bagus sekali. Boleh dicabut lagi? Bisa nggak? Sarwa IPH Kanaga. Ya, memang Mapura. Ya. Bisa tarik tuh tuh. Ya. Lagi. Ya. Terima kasih ya, Ila. Jadi, kalau garisnya tadi gimana? Tegak. Ini Neng ambil KKPD-nya. Nanti dikumpulkan ya. Kalau garisnya tegak, Bapak ingatkan tadi hasilnya apa? Tidak terdefinisi. Ya, sekali lagi kalau garisnya tegak, hasilnya gradiennya apa? Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena dibagi 14 bagi 0 ya. Tidak terdefinisi. Tapi kalau garisnya apa? Datar. Kalau garisnya datar itu gimana? Yang ini nih. Kalau garisnya datar ini nih lihat. Dia gradiennya berapa? 0. Kenapa 0? Karena 0 dibagi bilangan selain 0 ya. Maka hasilnya selalu 0. Ya, itu ya kenapa. Kenapa garis yang tegak hasilnya tidak terdefinisi? Ya, ini ya gradiennya tidak terdefinisi karena apa? Dibagi 0 itu selalu tidak terdefinisi. Siapa yang bisa mengerjakan dibagi 0? Berapa hasilnya? 1 juta bagi 0, siapa yang bisa? Untuk diburuhan 1 juta ku Pak Imam. Ya. Kalau mendapatkan nilai selain tidak terdefinisi. Ya. Hasilnya selalu tidak terdefinisi. Itu. Paham? Nah, sekarang kesimpulan. Silakan. Kesimpulan, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Setelah kalian melaksanakan 3 kegiatan tadi, silakan tulis atau bacakan kesimpulan ya terkait langkah-langkah menentukan gradien dari suatu persamaan garis atau grafiknya. Ya. Siapa yang bisa? Coba ke depan. Siapa namanya? Ina, boleh. Coba ini satu lagi.
Ini atau ini nggak apa? Nggak apa-apa Iman, nggak usah. Itu aja satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian melaksanakan tiga kegiatan tadi, silakan tuliskan kesimpulan terkait langkah-langkah menentukan gradien dari suatu persamaan garis atau grafiknya. Ya, gimana caranya? 1. Bisa dengan cara melihat koefisien X atau bilangan di depan X. 2. Dengan menghitung kotak tegak dan kotak datar dan memakai rumus M sama dengan banyak kotak tegak. Setelah kalian menyimpulkan, coba kalian selesaikan soal tantangan berikut ini. Jika bentuk persamaan garisnya 6Y sama dengan 3X tambah 4, maka berapakah koefisien kemiringan atau gradiennya? Gini nih, coba. 6Y sama dengan berapa? 6Y sama dengan 3X tambah 4. Ya. Berapa, Ci? M sama dengan 3/6 sama dengan 3/3 sama Begitu per 3. Bukan. Dibagi 3 mungkin. M sama dengan 3/6 dibagi 3 Dibagi 3. ya? Jadi hasilnya 2 1/2 1/2. Jadi 3/6 disederhana menjadi berapa? 1/2. Iya, paham? Coba tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita simpulkan, sekali lagi kita simpulkan. Cara menentukan gradien dari suatu garis. Anak-anak, lihat ya. Cara menentukan gradien dari suatu garis, cara pertama apa? Cara pertama apa? Bisa dengan melihat, lihat koefisiennya. Misalkan ini nih, dia sama dengan 2x tambah 1. Lihat koefisien X-nya berapa? Berapa koefisien X-nya? Lihat angka di depan X, koefisien kan angka di depan X. Berapa koefisien X-nya? Berapa? 2. Maka gradiennya atau M-nya, gradien M ya simbolnya ya. M-nya 2. Dengan syarat ini Y-nya harus 1. Koefisien Y-nya harus 1. Itu syaratnya. Bisa langsung lihat. Di depan X angka berapa? Angka 2. Berarti ini gradiennya 2. Kalau ini gradiennya berapa yang ini? Naik dari sini. Ini gradiennya berapa? 3. Ini gradiennya berapa? 2. Negatif 2. Itu cara pertama. Dengan syarat Y-nya harus tidak ada angkanya ini. Atau Y-nya 1. Kalau Y-nya ada angkanya kayak gini, ya. Ada 6 nih angkanya. Maka jangan, berapa gradiennya ini? 3. Itu salah. 6Y sama dengan 3X sama 4, gradiennya kalau menjawab 3 itu sah. Karena ini Y-nya ada koefisiennya 6. Maka harus dibandingkan dulu 3/n. Jadi yang ini gradiennya ya 3/n. Yang ini ya M sama dengan 3/6. Bisa nggak 3/6? Tidak yang bisa gimana? Bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 3 bagi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Itu cara pertama ya menentukan gradien enggak. Cara kedua bisa dengan melihat grafik ya, melihat garis, bentuk garis pada grafiknya. Lihat grafik garis. Nih, lihat nih. Kamu tinggal ambil 2 titik mau yang mana? Nih, yang ini dulu. Berapa gradiennya? Ini 2 ya. Kalau ini nggak ada, ini ditutup. Pak Imam soal dia ke ayat 2. Ke ayat persamaan garisan. Berapa gradiennya? Kamu ambil 2 titik mau yang mana? Pak, mau yang ini ya saya mah. Ini misalkan sama ini. Ya nggak apa-apa. Hitung kotak tegak ada berapa? Ke atas 2 kotak. Ke kanan berapa kotak? 1. Bandingkan kotak tegak M sama dengan kotak banyaknya kotak tegak dibagi banyak kotak datar. Kotak tegaknya 2 kan? Kotak tegaknya 2, kotak datarnya 1. Jadi 2 banding 1 atau 2 bagi 1. Berapa 2 bagi 1? 2. Jadi isinya 2. Ya gitu ya caranya. Pak, kalau titik yang ini boleh nggak? Titik yang ini sama ini
ketikan. Lihat nih. Itu kotak ke atas. Mau ke titik ini ya, dari titik ini ke titik ini. Itu kotak ke atas, berapa kotak? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Kotak ke kanan, berapa kotak? 2. Berapa kotak? 1, 2. Jadi 4/2. Berapa? 4 bagi 2. Sama isinya ini ya. Mau ambil titik manapun pasti isinya sama. Ini coba, mau ambil titiknya yang mana? Ini kan isinya berapa gradiennya ini? Berapa ini? Negatif 3. Kalau tanpa melihat ini, tanpa melihat titik 3, gimana cara menentukan gradiennya? Menghitung kotak tegak dan kotak datar. Yang mana titiknya ambil? Yang mana? Titik ini dan yang mana? Satu lagi. Yang mana satu lagi? Titik ya, ini yang jauh ya. Ini. So, kita bergerak dari titik ini ke titik ini. Ke atas dulu, berapa kotak? Ke atas kemudian ke kiri. So, ke atas berapa kotak itu? Barang baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. nah, ke atas 9. Berarti 9 per ke kiri sekarang. 1, 2, Apa? 1, 2. Nah, sampai sini. 3, 3. Ada 2. Ini 1, 2. 3. Ke kiri 3 kok. Awas kalau ke kiri itu negatif positif. Ke kiri negatif. Jadi 3-nya negatif. 9 bagi 3 negatif. 9 bagi negatif 3. Berapa isinya? Negatif. Sama dengan isinya ya? Sama yang negatif 3 ya? Itu cara kedua untuk menentukan gradien ya. Kemudian karakteristik garis awal. Ada yang melewati titik 0,0 kayak ini ya. Ada yang tidak melewati titik 0,0. Yang melewati 0,0 kenapa? Alasannya tidak punya konstansi. Tidak punya konstanta. Itu melewati 0,0. Tapi kalau dia punya konstanta ini nih. Melewati 0 enggak? Tidak melewati 0,0. Kalau dia punya konstan. Paham? Paham ya? Iya, kalau paham kita soal evaluasi. Silakan duduknya ke tempat masing. Silakan kembali. Ada anak kabel sendiri-sendiri ya kalau bisa. Gak apa-apa berdua-berdua tapi tong silih tiron. Jangan saling contek. Tidak boleh bertiga-bertiga. Paling banyak berdua-berdua. Nih, Bapak bagikan soalnya. Cepat duduk, cepat duduk. Nih. Nama dulu ya dan kelas ya. Jangan lupa nama dan kelas. Oh. Apa? Nama. Oh, aja. Atau aku aja mau nama. Yang dikasih aku. Nih. Ya. Sudah belum? Belum? Nama dulu dan kelas saya jangan lupa. Baru kerjakan soalnya. Kerjakannya bisa dibaliknya. Bisa langsung dipikir ini bisa. Ya terserah kalian. Enaknya di mana? Waktunya Bapak ingatkan. Waktunya hanya 10 menit. Kita timer ya. Dimulai dari sekarang. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ngerjain ya. So. So, kerjakan.
Nah ya, waktunya sudah berjalan mundur. Kiri. Yang nomor 1 gimana petunjuknya? Perhatikan setiap persamaan garis. Yang pertama Y sama dengan negatif E. Yang kedua 4Y sama dengan 2E kurang di 3. Yang ketiga Y sama dengan negatif 3. Analisis setiap koefisien memiliki masing-masing persamaan. Kemudian tentukan besar kemiringannya. Berapa M-nya? M-nya bersama dengan berapa? M-nya berapa? Ini tinggal lihat kan, di depan X-nya nggak berapa? Itu aja. Kemudian yang keduanya karakteristik grafiknya. Kira-kira memotong, melewati 0,0 atau tidak? Gitu baik. Ini dulu. Y sama dengan negatif X, M-nya berapa? Terus karakteristiknya melewati 0,0 atau tidak? Ya. Tuh. Coba. Sok semampunya, tulis aja. Kerjakan saja semampunya.
Waktunya 2 menit lagi. Silahkan kerjakan. Ya, waktunya habis. Berhenti, tidak ada yang mengerjakan. Silakan. Oleh Ina ambil semuanya, ya. Ambil semuanya. Kumpulkan semuanya. Apa-apalah semampunya. Jadi Bapak ingin melihat apakah dengan metode seperti ini hasil belajar kalian sampai mana gitu, dapat mencerna materi yang diberikan. Terima kasih ya, udah ya semuanya. Nah, sekarang kita akan refleksi ya. Kita akan refleksi, pertama refleksi pembelajaran. Apa yang dipelajari kita pada pertemuan ini? Belajar tentang apa?
Ya, apa? Apa? Kita menentukan apa? Mencari konsep tentang apa? Iya, kita mencari konsep tentang gradien atau kemiringan. Juga menentukan apa? Iya, karakteristiknya. Coba. Bapak nih, ulang lagi nih. Bapak punya persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1. Ini karakteristiknya, baca bareng-bareng ya. Atau jawab bareng-bareng nih karakteristiknya. Karakteristiknya gimana tuh? Kalau garisnya Y sama dengan 2X tambah 1. Miringnya kemana miringnya? 2X tambah 1 miringnya kemana? Ke kan? Kenapa ke kanan? Karena koefisien X-nya positif 2. Ulangi. Persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 1 miringnya kemana? Mana? Kenapa ke kanan? Iya, koefisien X-nya bernilai positif. Masih soal yang sama yang atas 2X tambah 1. Apakah garisnya melewati titik pusat 0,0 atau tidak? Melewati atau tidak? Jawab bareng. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jawab bareng. Iya, karena mempunyai Sekarang yang bawahnya yang ketiga yang ini nih. Yang ini nih. Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Miringnya kemana kira-kira? Miringnya ke? Kenapa ke kiri? Iya, koefisien X-nya bernilai negatif. Iya, sekarang karakteristiknya kira-kira melewati 0,0 atau tidak? Melewati titik 0,0 atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena mempunyai konstanta. Ada konstanta ini yang ketiga ya. Karena yang kedua, kira-kira Y sama dengan 3X, arah kemiringannya kemana? Kenapa ke kanan? C, kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kan? Karena koefisien X-nya bernilai positif. Masih miring ke kanan garisnya ya, di sini. Karena koefisien X-nya bernilai positif. Sekarang kira-kira Y sama dengan 3X melewati 0,0 atau tidak? Melewati 0,0 atau tidak? Pasti melewati 0,0. Kenapa? Karena tidak mempunyai. Pasti melewati 0,0. Kenapa? Karena tidak mempunyai konstanta. Iya, itu ya. Nilai gradiennya dapat dicari dengan dua cara. Cara pertama bisa langsung dilihat angka di depan apa? Di depan X-nya. Syaratnya ya ini harus 1, jangan ada 2 Y, 3 Y, jangan ya. Bisa langsung dilihat, 2 ini 3 ini negatif. Tuh. Atau cara kedua, kalau dari gambar bisa menghitung kotak tegak dan kotak datar. Kotak tegak dibagi kotak dengan ketentuan jika ke atas atau ke kanan nilainya ke bawah atau ke kiri nilainya negatif. Nah, gitu ya, jangan lupa ya. Kemudian kita akan refleksi juga mengenai refleksi proses pembelajarannya. Apa yang kalian rasakan nanti tulis ya. Nanti saja di asrama tulis di kertas kecil. Nanti pertemuan berikutnya kalian kumpulkan. Ya, ke Bapak ya. Terus kecil apa saja yang kalian rasakan pada pertemuan kali ini. Nanti aja ya, karena waktunya sudah habis. Baiklah. Pembelajaran kali ini telah selesai. Pembelajaran berikutnya kalian baca-baca dulu ya. Baca-baca dulu tentang apa? Tentang menentukan gradien dari dua titik yang berbeda. Ya, juga tentang menentukan cara membuat persamaan garis jika diketahui gradiennya ya. Dan diketahui titik yang lainnya.
baca-baca nanti di asrama. Kan ada buku LKS ya, dari sekolah ada ya, baca-baca dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Silakan pimpin doa pula. Pimpin oleh Anira. Pimpin doa pula. Ya gitu ya. Keras ya. Ya, sok pimpin doa pula. Sok. Istairu qalbi. Walastum salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh pulang dengan rapi, dengan tertib ya. Hati-hati di tangganya, jangan kiri dorong ya.